Namanya kok si Rampok, ada apa? Dari Sirampok, Pak. Kita berada di Jawa Tengah. Kita di Jawa Tengah. Di Brebes, desanya Selatri. Desa Selatri ini adalah desa termiskin di Brebes. Oke? Dan Brebes itu kabupaten termiskin di Jawa Tengah. Betul tidak? Ini tidak disengaja. Ini tidak disengaja. Tapi perhatikan bahwa dari seluruh Indonesia berkumpul di kabupaten termiskin di Jawa Tengah, di desa termiskin di Brebes untuk mengirimkan pesan bahwa kita Hidup Amianis! Hidup! 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 Hidup Amianis! Dari nenek! Amianis! luar biasa. Ini apa resopa? Artinya apa? Resopa. Pejuang, pejuang. Baik, ini semua sudah bisa lihat belum? Ada yang tertutupi tidak? Tidak ada. Ini kelihatannya yang berdiri, duduk dong, duduk. Nutupin dari belakangnya tuh. Tuh, yang di depan tuh pada berdiri. Yang bukan kameramen duduk ya. Yuk duduk, itu kasihan yang di belakangnya nggak bisa lihat. Katanya kita pengen adil. Betul tidak? Iya, yuk jangan sampai kita menutupi yang lain. Yang di sana yang bukan kameramen berduduk dong, duduk. Yuk, Pak kameramen, panjenengan juga duduk dulu aja. Panjenengan duduk dulu aja. Kameranya tinggal situ. Nah, yuk semua duduk. Ayo duduk. Duduk, itu yang di belakangnya nggak bisa lihat itu. Untuk pesana, untuk banyak tua. Untuk pesana belakang. Jadi bapak sekalian, saya cerita sedikit ya sebelum mulai. Ini soal foto-foto, soal selfie. Saya sering ngalamin. Kita kan datang kita foto-foto sama-sama, foto-foto bareng nih, foto, berdesak-desakan, dorong-dorongan. Seperti tadi itu, dorong-dorongan, nanti ada yang maju dengan seluruh tenaganya. Ya betul. Minggir sampai depan langsung dia selfie. Udah desak-desakan gitu, nanti selalu ada saja yang bilang sudah Pak Anies capek. Yang bilang begitu yang udah selfie. Iya. Betul tidak? Nah yang belum selfie gimana? Kita ini kadang-kadang gini, kalau saya sudah dapat, udah yang lainnya nggak usah, nggak apa-apa. Betul tidak? Nggak boleh, karena kalau kita urusan selfie aja begitu, nanti asal saya sudah dapat akses kesejahteraan, yang lain nggak dapat, nggak apa-apa. Betul tidak? Asal saya udah makmur, yang lain nggak makmur, nggak apa-apa. Kita mau menghentikan praktek seperti itu, setuju? Ini gini, asal saya sudah berdiri, sudah bisa lihat, yang lain ketutupan, nggak apa-apa. Jangan sampai nanti kita tidak adil, setuju? Nah, kalau gini kan enak. Bapak yang di sana bisa lihat kan sekarang? Bisa. Ibu yang berkerudung kuning duduk aja Bu. Nah, apa judulnya? Kesetaraan. Betul. Duduk sama rendah, berdiri sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati, izinkan saya menyebut beberapa nama di sini sebagai rasa hormat Pak Sudirman Said yang sudah menyediakan fasilitasnya untuk kita semua di sini. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan terus menjadi bagian penting dalam menjaga gerakan perubahan ini.
Ada bersama kita juga di sini Pak Said Didu. Kenal semua kan Said Didu? Nah, Said Didu nih. Kaosnya sangat terkenal. Tulisannya apa? Manusia merdeka, merdeka. Yang tidak punya beban. Tidak punya beban. Merdeka yang sesungguhnya. Bapak Walil Rizky ada di sini juga. Kemudian yang saya hormati penyelenggara kegiatan ini, Muhammad Ramli Rahim, Ketua Korean, Sekjen Korean juga Saifuddin Zuhri. Kemudian Waketum Bapak Nasrullah, yang saya hormati juga Ketua SKI Jateng Bapak Azmi Majid, Bapak Haji Uceng. Kemudian yang saya hormati di sini ada Kiai Haji Gofar Ismail, Kiai Labib juga sama kita, dan di samping Kiai Labib ini yang pakai peci hitam sarung putih, Gus Mahasin. Sirambuk. Gus Mahasin itu kakaknya Gus Baha. Gus Mahasin itu kakaknya Gus Baha. Adiknya hebat tidak? Apalagi kakaknya. Di sini nggak ada yang berani panggil Baha. Hanya kakaknya yang bisa bilang Baha. Ya. Nah, terus yang saya hormati juga keluarga besar Padepokan Kalisoga, tempat kita berada pada hari ini. Saya juga ingin secara khusus menyebut, walaupun saya belum lihat orangnya di mana, tapi ini adalah tempat saya tinggal di Keracak Aji Barang ketika dulu KKN. Saya dengar rombongan dari Keracak Aji Barang hadir di sini. Mana? Oh, ini dia nih. Ini rombongan Aji Barang nih. Pak Lurahnya mana Pak Lurah? Ketanggungan. Maka itu dia Pak. Alhamdulillah sama Ibu. Terima kasih. Sirampok, Pak. Sirampok, Pak. Sirampok. Ya. Sirampok itu di mana? Bumi Ayu. Namanya kok Sirampok, ada apa? Dari Sirampok, Pak. Kan Kiai Labib misalnya Bumi Ayu. Bagus ya. Bumi Ayu. Pak Labib di benda 2 benda 1 Pak. Oh. Insaf. Ya. Dan juga di sini Dari Ketanggungan. ada 250 ketua simpul relawan yang berkumpul semua di sini. Alhamdulillah. Mohon izin tidak bisa menyebut satu-satu. Ada beberapa wajah-wajah yang saya lihat dengan Cededeh nih dari Kuningan. Apa kabar Cededeh? Ini rombongan Kuningan juga ada di sini ya? Ya. Rombongan Cirebon ada juga ya? Sulawesi mana Sulawesi? Sulawesi. Sumbar mana Sumbar? Ini Sumbar yang sampai 4 hari tadi. Iya betul. Masya Allah. Brebes. Ya. Brebes. Nah ini Brebes. Ayo. Kalau Brebes harusnya gini, inyong sedang Brebes. Mana? Tegal. Ya. Seduk banget, seduk. Tegal. Seduk banget. Depok. Mana? Kalongan. Cirebon. Bumi Ayu. Lokal. Ini kalau di absen seminggu belum selesai. Jadi, oh ya, dari perwakilan Partai Keadilan Sejahtera, mana yo? PKS, saya lengkap semua di sini PKS. Tepuk tangan. Partai Demokrat, Partai Umat. Wah. Bentar. Partai Nasdem, mana Partai Nasdem? Partai Umat. Partai apa? Ini PAN. PAN arus bawah. Ya.
Siap. Siap. Ada arus bawah yang lain? Ayo Pak, bawa sekali. GPK ada GPK. Nah. Harus ada ini. Oh, tadi saya lihat GPK. Mana GPK? GPK. GPK. Ya. Udah kabar. Aja kayak kie kah? Bapak Ibu sekalian, kita berkumpul di sini dalam suasana riang gembira. Betul ya? Ya, karena kita sedang mengikhtiarkan sesuatu yang membuat kita semua bangga bahagia. Semua yang berkumpul di sini tidak ada perasaan kami harus menutup-nutupi, kami harus nanti tidak menceritakan ini bisa memalukan. Tidak, kita semua sadar kita berada di jalan yang lurus, jalan yang lempang, jalan mendorong perubahan, dan kami bangga dengan apa yang kita kerjakan hari ini. Betul tidak? Kita bangga, kita ceritakan, suasananya ceria. Kenapa? Karena kita bangga yang kita kerjakan. Baik sekalian, ketika nih kita berada di Jawa Tengah nih. Kita di Jawa Tengah, di Brebes, desanya Selatri. Desa Selatri ini adalah desa termiskin di Brebes. Oke? Dan Brebes itu kabupaten termiskin di Jawa Tengah. Betul tidak? Ini tidak disengaja. Ini tidak disengaja. Tapi perhatikan bahwa dari seluruh Indonesia berkumpul di kabupaten termiskin di Jawa Tengah, di desa termiskin di Brebes, untuk mengirimkan pesan bahwa kita bekerja untuk mengentaskan kemiskinan. Kita bekerja untuk menghadirkan perubahan. Kita bekerja untuk menghadirkan keadilan. Jadi ketika kita, Allah Maha mengatur, kita tidak bisa mengatur bahwa tempat ini ditakdirkan termiskin. Ini sudah lama tempat termiskin. Ini tempat kelahirannya Pak Sudirman Said di sini, besarnya di sini. Bapak sekalian, yang sedang kita perjuangkan hal besar. Karena itu saya ingin sampaikan rasa hormat. Ibu bapak hadir di sini atas biaya sendiri, dengan tenaga sendiri. Siapa yang membiayai diri cari dana sendiri untuk bekerja bersama di sini. Baik sekalian, itu yang membuat kita punya harga diri. Kami bukan bayaran. Kami datang ke sini dengan idealisme. Kita punya idealisme. Bapak Ibu sekalian, mari kita ingatkan diri sendiri. Ketika republik ini didirikan, yang mendirikan adalah kaum terdidik. Hampir semua yang mendirikan republik ini adalah orang-orang yang pernah jadi guru di masanya. Mereka terdidik, mereka intelektual, lalu mereka berasal dari keluarga-keluarga yang pada masa itu mampu. Karena itu mereka bisa sekolah. Yang rakyat biasa tidak bisa sekolah, berasal dari keluarga yang mampu, priai. Karena itu mereka bisa sekolah. Tapi mereka tidak kemudian menjadi komprador bekerja sama dengan kolonial. Mereka terdidik dan mereka memilih mendirikan republik yang memberikan manfaat bagi semua golongan, bagi seluruh komponen rakyat. Lalu apa yang menarik sekalian? Ketika terancam, apa yang terjadi? Seluruh rakyat turun tangan. Semua ikut di dalam mempertahankan semuanya. Kenapa? Karena merasa punya tanggung jawab. Hari ini, Bapak sekalian, ada partai-partai politik yang memilih untuk mendorong perubahan untuk keadilan. Betul tidak? Dan ketika mereka mendorong itu, dapat tantangan tidak? Dapat tekanan tidak? Dapat. Seperti dulu para pejuang itu, ketika mereka mendorong ide kemerdekaan, tantangannya luar biasa. Ada seorang perempuan namanya Rasuna Said. Ini perempuan Rasuna Said. Itu satu-satunya orang yang dapat larangan dari kolonial Belanda untuk berbicara. Tidak boleh pidato, tidak boleh nulis. Namanya speak the lick. Kenapa? Karena dia menggerakkan orang.
Tapi apa yang terjadi? Ketika tokoh-tokoh itu bergerak, rakyat mendukung. Hari ini kita sedang menyaksikan 3 partai politik bergerak mendorong perubahan. Dan Bapak Ibu sekalian, dari seluruh unsur masyarakat menyambut panggilan itu, kemudian bergerak bersama untuk mendorong perubahan. Ini 4 partai umat. Ya, siap. Dan apa yang terjadi, Bu sekalian? Saya ingin garis bawahi di sini. Bapak Ibu, tidak mungkin keberhasilan dikerjakan dengan sendirian. Betul? Jadi seluruh unsur relawan ini sadari, ini bukan tentang relawan saya, ini bukan tentang ketua saya, ini adalah tentang perubahan untuk Jadi antar relawan tidak boleh saling menjelekkan. Setuju? Kalau ada yang jelek, yang satunya nutupin, bukan malah membesarkan. Apakah ada yang sempurna? Tidak ada yang sempurna. Terima ini sebagai kenyataan. Lalu saling menutupi, saling mengisi. Siap Bapak Ibu? Siap saling menutupin? Siap saling mendukung? Tidak saling menjelekan. Itu pesan nomor 1. Jaga pesan ini. Yang kedua, jangkau semuanya. Bapak Ibu sekalian, penduduk Republik ini bermacam-macam. Ekonominya beda, bahasanya bisa beda, agamanya bisa beda, sukunya bisa beda. Pilihan pilpres dulu juga bisa beda, pilkada dulu bisa beda. Jangan perhatikan bedanya, ajak mereka dengan satu pesan. Pengen kebutuhan pokok lebih murah? Pengen lapangan pekerjaan lebih banyak? Pengen kesehatan lebih terjamin? Maka pilih perubahan. Betul? Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ajak semuanya untuk perubahan. Perubahan ini bukan soal ganti presiden. Bukan, kenapa? Yang presiden udah 10 tahun. Diminta diganti atau tidak, ya memang akan selesai. Jadi tidak perlu juga kita membahas itu. Betul tidak? Tidak usah membahas pemerintahan hari ini. Kenapa? Karena memang akan selesai. Ini bukan 5 tahun yang lalu. Kalau 5 tahun yang lalu ada namanya gerakan. Ya, kalau sekarang ini memang 10 tahun sudah selesai. Sekarang ajak mereka yang sekarang mendukung. Kepengen kebutuhan pokok tetap mahal, kepengen pendidikan tetap sulit, kepengen kesehatan tetap sulit. Kalau tidak mau, yuk kita bagian dari gerakan perubahan. Ya, saya minta semua, pesannya apa? Jangkau semua. Ulangi, jangkau semua. Dan ketika menjangkau semua, mungkin akan ketemu kampanye hitam. Betul? Mungkin akan ketemu kampanye negatif. Betul? Iya. Itu yang diusung orangnya begini, macam-macam. Iya. Kalau begitu diapain Bapak Ibu? Diamin aja. Diamin sih selemah-lemahnya doa. Selemah-lemahnya kirim doa. Gini, apa? Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mengatakan, oh ini misalnya nih intoleran, misalnya diskriminatif, radikal, apalagi radikal itu apa? Radikal, apalagi? Padrun, macam-macam tuh. Lain-lain. Nih, rasis. Ibu bapak jangan disanggah, jangan dibantah, jangan, tapi dijawab. Jawabnya apa? Barangkali memang iya, barangkali memang iya, tapi kasih barangkali. Barangkali memang iya, ada buktinya, ada contohnya, dijamin mereka tidak bisa menemukan contohnya. Ya? Jadi kalau udah ditanya bagaimana, ada buktinya apa contohnya, yang nuduh pasti kebingungan. Mana contoh rasisnya?
Mana contoh radikalnya? Mana contoh diskriminatifnya? Mana contoh intoleransinya? Kalau contoh-contoh itu tidak ada, maka batalkan tudingan itu. Ya. Jadi ibu bapak tidak perlu berdebat. Kalau berdebat capek, lama-lama live group nanti lama-lama unfriend, ya kan? Unfriend siapa? Jadi ibu bapak sekalian, dikoreksi, tapi cara mengkoreksinya bukan dengan saling berbantah, tapi dengan meminta bukti. Begitu minta bukti, maka pembicaraan menjadi tenang, karena mintanya bukti kan? Kalau bilang aja, kalau memang belum punya bukti, saya tungguin dah seminggu. Kasih aja waktu, suruh nyari, betul ya sekalian? Nah, lalu ibu sekalian, ke depan untuk bisa kita melakukan perubahan, maka syaratnya apa untuk bisa melakukan perubahan? Harus bisa memenangkan. Kalau tidak bisa memenangkan, tidak ada tanda tangan itu. Saya kasih contoh di Jakarta. Dulu di Jakarta itu ada sebuah tempat yang sangat terkenal, namanya Alexis. Ya, isinya saya nggak usah jelaskan. Tempat itu pokoknya mau ditutup berkali-kali nggak bisa-bisa. Di demo, di protes, yang demo berderet. Akhirnya berhasil ditutup cukup dengan selembar kertas bertanda tangan. Selesai. Tidak pakai berantem, tidak pakai demo, cukup dengan tanda tangan. Itu namanya kewenangan. Jadi kalau kita ingin agar daerah-daerah yang miskin mendapat bantuan lebih banyak, kita ingin usaha mikro dapat dukungan modal lebih banyak, yang diperlukan adalah tanda tangan, kemauan tanda tangan. Karena itu kita untuk bisa dapat tanda tangan harus menang. Untuk bisa menang harus suaranya banyak. Jadi yang menentukan suaranya banyak, bukan? Karena itu buat para relawan, kita berkumpul ini penting. Berkumpul itu membuat kita ketemu dengan yang sama. Wah, ternyata kita semangatnya sama. Ada dari Sulawesi, ada dari Sumatera, ada dari Jawa Timur, Jawa Barat, dari Aceh, dari Manado, semua membuat kita yakin kami tidak sendirian. Kami adalah barisan yang menjangkau seluruh Indonesia. Kami bergerak bersama untuk kemajuan. Tapi yang penting bukan pada ketemunya. Yang penting adalah kerja yang dikerjakan sesudah pertemuan. Betul? Kita harus bisa memiliki relawan di tiap TPS. Siap punya relawan tiap TPS? Jadi simpul-simpul yang ada di sini bagi tugas. Harus ada relawan di tiap TPS. Idealnya kita punya 5-10. 2 yang jadi saksi, 5-10 yang bergerak untuk mengajak semuanya. Itu artinya kita harus bekerja sampai level TPS, bukan level desa, bukan level RW, tapi level TPS. Kenapa? Ya karena pemilu pakainya TPS, bukan pakai lurah atau RW. Jadi saya pesan kepada semua simpul, yuk kita perapikan barisan. Mari kita catat, kita pastikan ada, lalu berkumpullah secara rutin. Kalau kumpul saya usul malam Rabu atau hari Rabu. Kenapa, Pak? Rabuan. Kenapa? Kenapa? Pemilu Rabu. Karena pemilu di hari Rabu, sehingga kita bersiap untuk bergerak malam Rabu. Terbiasa kumpul malam Rabu. Jadi kalau ada yang mau serangan fajar, maka kita bisa katakan kami sudah siap untuk menangkis serangan fajar. Ya. Saya pesan, jadi Bapak sekalian, ujungnya adalah jumlah suara, bukan banyak-banyakan relawan berkumpul, bukan sering-seringan relawan berkumpul, tapi banyak-banyakan yang mendukung di kotak suara. Itulah yang terpenting. Jadi teman-teman sekalian, kami mengandalkan sekali, kita semua mengandalkan kerja bersama ini.
Dan Bapak Ibu, kita bagi-bagi tugas. Saya pun tidak mencalonkan diri. Saya bukan daftar minta dicalonkan, tidak. Saya ini dipanggil, diminta jadi calon, sama seperti di Jakarta kemarin. Dan kemudian saya diminta untuk yuk kita pimpin gerakan perubahan. Jadi tanggung jawab yang diembankan ke saya ini, saya mengajak Bapak Ibu, yuk emban sama-sama tanggung jawab ini. Karena ini bukan sesuatu yang saya minta. Kalau saya minta, ya sudah, Anies urus sendiri saja. Saya ini ditimpa dengan tanggung jawab, ketiban tanggung jawab. Lalu saya mengajak Bapak Ibu, yuk bantu kami agar tanggung jawab untuk mendorong perubahan ini bisa terlaksana lewat relawan-relawan yang kerjanya luar biasa seperti di sini. Bapak Ibu sering dengarkan relawan tidak dibayar, bukan karena tak bernilai, tapi karena tak ternilai harganya. Kita semua sering dengar itu. Dan hari ini terbukti semangat yang luar biasa. Ini kalau kita perhatikan semangat seperti ini, tadi saya sempat tanya, apakah di yang sebelah semangatnya seperti ini enggak ya? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Tapi yang berada di sini saya tahu persis yang ada di sini. Di dalam rombongan kita adalah rombongan orang-orang yang penuh dengan semangat, penuh dengan idealisme, penuh dengan gagasan untuk perubahan. Dan semuanya berangkat itu seperti suasana di sini ceria, tidak ada yang bersungut-sungut, tidak ada dalam suasana. Ada sebagian yang sambil marah-marah, tapi kita dorong untuk udah lupakan dulu yang mau dimarahin. Sekarang kita jangkau semuanya. Kadang-kadang kita masih terbawa dengan peristiwa-peristiwa masa lalu. Oke, lupakan peristiwa masa lalu. Kita tidak sedang berbicara masa lalu. Kita sedang berbicara masa depan. Kita berkumpul di sini untuk masa depan. Jadi Bapak sekalian, Jambore ini terima kasih yang sudah menyelenggarakan Moramli Jambore kebangsaan. Semua berkumpul lintas simpul, lintas wilayah. Mari satukan semangat tadi. Jangkau semuanya. Siap? Siap jangkau semua? Saling dukung antar relawan. Siap? Jawab pesan-pesan negatif tidak dengan sanggahan, tapi dengan pertanyaan. Lalu kita semua yang bekerja bersama di sini tahu bahwa kemenangan itu tidak ditentukan oleh banyaknya perkumpulan, tapi banyaknya suara. Maka kita harus punya relawan di tiap TPS. Tadi saya sampaikan 5 sampai 10 untuk bisa menjangkau semua di TPS. Satu TPS ada berapa orang yang nyoblos? 300. Maksimal 300. Antara 250 sampai 300. Jadi kalau bersepuluh, insya Allah bisa menjangkau semua. Betul tidak? Nah, itu pesan dari kami. Dan insya Allah lewat pertemuan ini menjadi babak baru. Kita berjumpa di sini tanggal berapa sekarang? 14 Agustus. Kita tandai dalam memori kita, di dalam catatan kita, bahwa tanggal 14 Agustus kita berkumpul di desa termiskin di Brebes, di kabupaten termiskin di Jawa Tengah, untuk berjuang mengentaskan kemiskinan, menghadirkan keadilan, dan membawa Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik. Itu adalah catatan kita. Dan semua yang berangkat ke sini berangkat dengan biaya sendiri, dengan usaha sendiri, dan itu membuat kita punya percaya diri bahwa saya adalah bagian yang ikut ambil tanggung jawab. Ada yang lain yang menonton di rumah, Bapak Ibu bukan yang menonton di rumah, Bapak Ibu yang turun langsung berjuang untuk mendorong perubahan. Terima kasih kepada semua yang hadir. Terima kasih kepada semua yang sudah menunjukkan semangatnya. Perjumpaan ini insya Allah bukan perjumpaan terakhir, ya. Insya Allah kita berjumpa lagi. Tapi saya bangga, saya salut, dan mari kita bergerak bersama mendorong perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.